Halo, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Wawa Wahyudi. Di dalam video induction kali ini, kita masih membahas terkait dengan medical equipment. Yang kali ini akan kita bahas adalah equipment vakum matras ya. Jadi vakum matras ini hanya di beberapa site saja yang mungkin ada vakum matras di site Medica Plaza. Tetapi yang jelas dimanapun rekan-rekan bekerja di Medica Plaza, tentunya harus tahu terkait dengan prinsip penggunaan dari vakum matras. Di dalam video ini mungkin akan secara singkat saja akan dijelaskan terkait penggunaan vakum matras, tetapi nanti diharapkan rekan-rekan pada saat bekerja di site itu bisa mempelajarinya mungkin dengan paramedik senior untuk bagaimana cara mempraktekkan penggunaan vakum matras ini. Oke. Jadi vakum matras pada dasarnya adalah alat transport korban ya, transport pasien. Dan di spesial dari vakum matras ini adalah pertama dia bisa menyesuaikan dengan bentuk dari tubuh pasien yang betul-betul dibutuhkan posisinya untuk pada saat mengangkat korban. Jadi kalau pasien misalkan membutuhkan posisi yang baring, kemudian dia harus betul-betul di dalam posisi tersebut selama perjalanan ke tempat atau fasilitas kesehatan yang dituju, maka vakum matras ini akan sangat efektif bisa menjaga imobilisasi pasien, karena vakum matras ini dia bahannya ini seperti seperti polybag atau terpal seperti itu ya, tapi di dalamnya ada diisi seperti pasir, butiran pasir, yang kemudian cara kerjanya ada seperti namanya, ada vakum, ada matrasnya juga. Nah, ini yang dilihat di gambar ini adalah matrasnya ya, dan vakumnya seperti pompaan ya, tapi prinsipnya adalah menghisap menghisap udara, sehingga ketika udara yang ada di dalam vakum matras ini dikeluarkan, maka tekstur atau kontur dari vakum matras ini akan semakin keras, dia akan semakin bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh pasien. Nah, sehingga di situ pasien betul-betul dibuat menjadi imobilisasi. Nah, ini cocok sekali buat korban yang seperti yang mengalami fraktur di pelvic ya, kemudian ya terlebih lagi untuk pasien-pasien trauma ya, yang terpartur tulang belakang dan lain-lain, itu sangat cocok menggunakan vakum matras. Terlebih lagi ketika pasiennya akan ditransport misalkan ke tempat yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga vakum matras ini jika dikombinasikan juga dengan basket stretcher yang sebelumnya di video sebelumnya kita bahas, maka ini akan sangat efektif untuk membuat pasien itu tetap terjaga imobilisasinya. Nah, seperti ini. Jadi vakum matras ini adalah transport untuk pasien yang membutuhkan betul-betul imobilisasi, terutama pada kasus trauma spinal, pelvic, dan kasus trauma lainnya ya, patah tulang dan lain-lain, itu bisa menggunakan vakum matras. Ya. Oke, cara kerja vakum matras itu dipompa ya, dan dia yang asalnya adjustable, sehingga kalau misalkan dipompa di vakum ya, dia akan menjadi rigid atau kaku. Nah, udara di dalamnya dikeluarkan sehingga matras akan menjadi kaku dan keras ya, seperti itu. Oke, jadi hati-hati ketika vakum matras ini, ketika cara kerjanya di pompa atau di vakum itu, hati-hati ketika ada kebocoran. Nah, kalau misalkan ada kebocoran itu dia akan susah menjadi rigid ya. Dia harus diperiksa betul-betul. Digunakan sebagai alat untuk transportasi pasien yang yang menggunakan basket stretcher ya. Jadi dikombinasikan, ini bisa dan sangat baik sekali ketika dikombinasikan dengan basket stretcher. Dan kemudian ini kelebihannya adalah nyaman digunakan karena memang betul-betul menyesuaikan dengan bentuk tubuh pasien ya. Kemudian kita juga bisa membantu menyesuaikannya, misalkan ketika ada bagian pasien yang memang harus betul-betul ketat nih. Nah, ini bagian leher misalkan, harus kita bantu juga untuk bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh pasien ya. Nah, ini bentuknya, jadi vakum matras ini satu paket dengan vakumnya ya. Ini matrasnya, ini vakumnya. Nah, ini nggak boleh hilang nih, karena kalau vakumnya misalkan hilang ya, kita menyimpannya kurang teliti, maka tidak akan bisa digunakan, untuk
menjadi vakum matras yang seharusnya ya. Ini dilengkapi juga dengan strap ya atau talinya. Ya, ada tali, kemudian ada handle untuk bisa kita mengangkat pada saat pasien menggunakan vakum matras. Nah, setelah kita buka lagi, nah ini ada pembuka pembuka aliran udaranya. Jadi ketika kita buka langsung udaranya masuk dan yang asalnya rigid menjadi lentur lagi vakum matrasnya. Jadi ini biasanya setelah selesai digunakan oleh pasien baru kita buka saluran udaranya, kemudian udara akan masuk lagi dan vakumnya akan menjadi lentur lagi. Dan itu biasanya kita langsung cuci dulu, kemudian lipat dan kita simpan di tasnya ya, di bagnya. Dan selain itu juga kita harus betul-betul selalu mengecek, saya selalu gunakan sebagai alat untuk pelatihan, cara penggunaannya. Karena kalau tidak kita cek, biasanya ini ada juga kebocoran ya. Dan kita harus betul-betul mengetahui kondisi alat medikal yang kita punya. Dan vakum matras ini sifatnya juga bisa dibilang sebagai equipment yang emergency ya, karena ini berhubungan dengan transport korban ya. Jadi harus ready to use ya. Nah, ini vakum matras seperti di dalam gambar ya, ini bisa disesuaikan bentuknya sesuai yang dibutuhkan oleh pasien ya. Kalau pasien memang membutuhkan posisi seperti ini setengah duduk ya, vakum matras pun bisa disesuaikan bentuknya ya. Nah, ini bagaimana setelah digunakan oleh pasien. Jadi betul-betul pasien itu dilakukan imobilisasi secara penggunaannya. Vakum matras ini bisa dikombinasikan dengan stretcher ya, atau bisa single use juga, hanya menggunakan vakum matras saja boleh. Yang penting kita sudah betul-betul mengeluarkan udara yang ada di dalam vakum matras ini sehingga vakum matras bisa betul-betul menjadi kaku atau rigid ya. Oke. Nah, ini spesifikasi yang bisa kita lihat dari vakum matras. Ya, pertama ini ada ukurannya ya. Jadi daerah kepala ya lebarnya sekitar 33 cm, kemudian makin ke bawah ini makin lebar ya, dan ke bagian kaki ini lebih sempit dibandingkan bagian middle, atau ini sebetulnya disesuaikan dengan bentuk tubuh pasien secara umum ya. Panjangnya bisa mencapai 2 meter ya, dan kemudian beratnya sekitar 6 kilo. Ini berat tanpa tentunya tanpa pasien. Jadi kita juga ketika melihat beratnya vakum matras sekitar 6 kilo bisa kita memperhitungkan ditambah dengan jumlah atau berat pasien ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai perkiraan kita nih berapa kira-kira beban yang akan kita angkat pada saat mentransfer pasien. Belum lagi ditambah peralatan yang lainnya. Ditambah lagi langsung basket stretcher misalkan 10 kilo. Ditambah lagi ada monitor pasien misalkan ada 2 kilo. Nah, itu kita bisa tambahkan dan berapa banyak jumlah manpower yang dibutuhkan untuk bisa mengangkat pasien tersebut, atau equipment apa yang mungkin bisa membantu proses transportasi korban dengan berat alat dan berat korban itu sendiri, menggunakan transportasi yang lebih efektif dan tentunya aman buat kita sebagai petugas medis. Baik, itu saja untuk sharing di dalam video equipment di dalam induction program ini. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan, dan terutama untuk rekan-rekan yang mungkin ingin memperdalam terkait hal tersebut, bisa nanti ketika di site rekan-rekan bisa tentunya belajar, dan tentunya di training departemen juga akan ada sharing-sharing terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh para medik. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat sore dan salam sehat.